sudah terupdate, dia bentuknya CSV. Nah, data itu yang akan kita bersihkan. Nah, kita kalau sudah, kita download dulu OpenRefine ya. OpenRefine juga tadi ya gratis, dia tinggal Bapak Ibu bisa tinggal googling download OpenRefine, nanti ada paling atas ini di webnya langsung openrefine.org. OpenRefine ini ada download, nanti kalau ini diklik muncul langsung di sini ada pilihannya OpenRefine for Windows. Ini saya mau yang ini saja ya, lalu belum sengaja saya hapus tadi agar ini caranya. Nah, ini tadi diklik saja yang download tadi kalau Windows, kalau Mac tadi kan ada ya pilihannya. Ini yang Mac mau Linux juga ada. Nah, ini yang Windows tadi saya sedang install, sedang download ya. Yang bingung mungkin video panduannya ini saya praktikkan langsung tadi googling download OpenRefine, kemudian muncul di websitenya seperti ini. Nah, kalau yang buat Windows bisa langsung di sini. Kalau yang ini sudah ada Java-nya, sudah ada Java-nya. Kalau ini ya beberapa versi sebelumnya ada, dan operating sistemnya boleh kita pilih mau yang mana. Ini sudah berhasil terdownload. Ini sudah terdownload, ada di downloadan. Ini ininya zip ya. Dia terkompres dengan zip. Kita klik kanan dulu, kemudian pilih yang WinRAR yang ini, yang extract to OpenRefine yang Windows. Ya, diklik yang itu. Nanti akan muncul foldernya ya, ada muncul folder ini OpenRefine strip win bla 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 ya. Diklik dua kali, klik lagi. Nah, tunggu dulu. Nanti akan ada yang bentuknya diamond seperti ini, OpenRefine, itu diklik saja dua kali. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Biarkan dulu, biarkan, ini bukan error. Setelah itu nanti tampilnya di browser terakhir yang kita gunakan. Nah, ini kalau ada karena ini web-based, jadi ini pada kecepatan koneksi data masih muter. Karena sambil ini ya, sambil zoom. Ini menunggu dulu. Jadi bergantung pada kecepatan internet. Tampilnya seperti ini. Ya, tampilnya seperti ini. Di sini bisa dilihat ya, OpenRefine ini menerima berbagai jenis ini data-data yang di support ya, yang support yang bisa diterima oleh OpenRefine. Ini tadi CSV kan yang kita download dari itu kan CSV, nah itu bisa kita masukkan ke dalam sini. Kembali ke OpenRefine sudah terbuka sepertinya ya ini ya. Nah, untuk ini ya, untuk apa? Bagi membersihkan datanya kita tadi sudah mendownload yang ini ya, yang Scopus yang ini yang CSV. Sekarang kita akan masukkan ke dalam OpenRefine. Kita di sini pilih yang choose file. Ini tetap nanti akan seperti ini. Tidak usah kita ubah-ubah, kita langsung choose file. Pilih filenya. Kemudian pilih yang tadi, yang CSV yang sudah kita download. Ini, kemudian kita open ya. Kalau sudah ada muncul di sini ya dokumennya, pilih next. Tunggu uploading data. Nah, ini sudah muncul datanya. Nah, ini project name-nya, ini tadi nama file kita mau kita ganti kah? Misalnya mau kita tambahkan clean ya, data clean. Artinya sudah kita bersihkan, nanti data yang kita download adalah yang sudah kita bersihkan agar tidak terganti nanti. Kalau sudah namanya kita ganti dulu, kita pilih yang create project. Di sini create project. Ini yang bawah tidak usah kita macam-macamin. Langsung saja yang atas ini create project. Jadi yang software yang web based itu ada dua ya, ada satunya OpenRefine ini, satu lagi yang BiblioShiny juga dia nanti terbukanya itu di browser. Jadi koneksi internetnya
mempengaruhi, kecepatan koneksi internet kita mempengaruhi. Ini sudah tampil tadi, ini ada 130 rows, 130 baris sesuai dengan data yang tadi yang kita download tadi ada 130 kan, 130 dataset. Dataset ya sekali lagi Bapak Ibu, bukan artikelnya, tapi datasetnya. Nah, ini ada nama penulisnya, kemudian nama lengkap penulisnya, ada authors ID-nya, ada title-nya, tahunnya, ada jurnalnya, volume, isu, ada DOI, ya. Ini ada abstraknya, author keywords. Ini terus bawah ini ada 130, ya terus bawah situ. Nah, kita akan membersihkan di sini karena nanti tadi yang saya contohkan juga adalah ketika science mapping ya, terutama ketika science mapping tadi ada duplikasi tadi ya nursing home dan nursing homes. Nah, itu munculnya dari mana? Dari keywords yang ada double-double. Jadi biasanya kan penulis itu ya tadi ya ada yang nulis nursing home, ada yang dia memang nursing homes gitu nulisnya. Nah, ada ini digital literasi, ada mungkin nanti yang menulisnya digital capability, digital ability. Nah, itu untuk mengakomodir agar dia tidak terpecah klasternya, maka keywords-nya kita bersihkan. Tapi bersihkan di sini bukan berarti mengubah ya, Bapak Ibu. Jadi tidak mengubah data si penulisnya, kita hanya mengelompokkan nanti. Jadi yang misalkan penulis A ketika dia menuliskan keywordnya itu digital ability, maka nanti oleh alat ini dikelompokkan ke dalam digital literasi. Jadi bukan mengcleaning itu berarti bukan berarti menghapus, tapi hanya dia dikelompokkan kemana, gitu, di merger. Gitu. Caranya ini tadi sudah tampil sampai sini. Kita pilih tadi ya seret yang bawah sini. Cari sampai author keywords, sampai ketemu yang kolom author keywords. Apa bedanya dengan index keywords? Index keyword itu adalah keywords yang diberikan oleh jurnal yang mempublikasikannya. Kalau author keyword jelas keyword yang ditulis oleh kita. Dan kita kalau menulis artikel kan ada keywordsnya tuh yang 3 sampai 5 kata. Itu yang betul-betul menggambarkan topik penelitian dari artikel kita. Pilih, kemudian di sini ada segitiga terbalik, ya, segitiga terbalik. Bapak Ibu silahkan pilih, kemudian diklik ya, diklik, ada pilih menu yang edit cells, kemudian ada submenunya lagi, pilih yang split multi valued cells. Dipilih, jadi kita akan men-split ini ya, jadi ini secara konsepnya adalah kita akan memisahkan setiap keyword ini. Kalau ini kan dia berada di satu baris yang sama ya. Kita akan pisahkan setiap keyword ini menjadi satu baris masing-masing. Jadi satu keyword ini satu baris. Jadi nanti kita akan lihat di angka baris ini akan berubah. Ya. Coba kita lihat, pilih yang segitiga terbalik, pilih edit cells, kemudian pilih yang split multi-valued cells. Nah, ini separatornya titik koma, ya biasanya kalau dari Scopus memang titik koma, separasi antara keywordnya. Kemudian klik OK. Nah, tadi dari 130 jadi 632. Karena tadi kan setiap satu naskah itu ada 3 sampai 5 ya. Nah, kalau 3 saja, 3 dikali 130 kan 390. Berarti kalau 5 berapa? Ada yang 5, ada yang lebih mungkin ya. Kalau 5 berarti kan berapa? Nah, ini 632 baris totalnya. Kemudian setelah terpisah, setiap keywordnya, kita pilih lagi yang segitiga terbalik ini. Kemudian kita pilih cluster and edit. Jadi kita akan clustering, kemudian kita akan merger yang sekiranya itu duplikat. Atau satu konteks, tapi dia mungkin yang muncul adalah sinonimnya. Kita pilih cluster and edit. Nah, nanti akan muncul. Ini ada metodenya, ya ini metode dari alatnya. Kemudian ini ada keying functionnya. Ada 5, nanti kita pilih satu persatu. Nah, ini pilih saja yang ini juga bisa. Ya, yang utamanya ada yang defaultnya yang key collision. Ini dari alatnya ya. Nah, Bapak bisa lihat di sini ada ini ya, ada merge tanda tanya. Nah, ini kalau kita checklist, kita artinya values di cluster ini digital literasi yang ditulisnya ini kan kecil semua, ada yang besar kecil, ada yang besar besar, ada yang literasi digital begini.
itu ini ditanyakan oleh alatnya, ini mau digabungkan nggak gitu, mau di merger atau tidak. Nah ini sini keterangannya ya, digital literasi ada 24 rows, ada 24 baris yang itu kata kunci digital literasi. Ada 21 baris yang itu digital literasi tapi D-nya besar, L-nya kecil. Ada yang 7 yang D-nya besar, L-nya besar. Ada yang literasi digital, ini ada satu mungkin ya. Nah, mau digabung tidak gitu kan. Nah, kalau mau digabung mau jadi apa? Nah, ini ada suggest dari Open Refine-nya. Suggest ini ya, suggest keywordnya. Mau digabung jadi apa? Nah, ini suggest ini boleh kita pakai atau tidak. Jadi ini kalau menurut Bapak Ibu, saya tidak mau digital literasi. Misalkan saya mau digital capability ya. Nah, berarti ini jadi digital capability gitu. Gitu. Jadi ini bisa diubah-ubah tergantung keputusan Bapak Ibu gitu. Terus berikutnya kita cek ya, ini kalau saya mau merger maka kita merger online learning, saya mau merger di online learning, student engagement ya, student engagement, higher education ya. Nah, ini digital skill. Ini kan digital skills, ada digital skills ya. Saya akan merger menjadi digital literasi. Saya copy, saya pindah ke sini. Nah, Hmm. sertifikasi higher education institution. Nah, ini mau kita ganti misalkan mau jadi apa? Higher education university, misalnya gitu ya. University atau apa ya? Atau college mungkin, college gitu ya. Nah, higher education institution kan college atau university. Atau mau tetap seperti tadi boleh. AI, kemudian COVID-19, digitalization, ini apa? Saya validity. Nah, ini digital kompetensi. Digital kompetensi kan menurut saya sebagai peneliti itu sama dengan digital literasi. Dia masih satu sinonim, satu konteks. Maka kita merger. Terus seperti itu, digital revolution mau kita ganti misalnya ini tadi ya, jadi digitalization kalau memang sama seksi learning outcomes, blended learning, university tadi kita ganti jadi college gitu ya. Kita ganti jadi college tadi. Ganti jadi college. Oke, critical thinking, digital transformation. Nah, ini. Nah, digital kompetensi ada lagi kan? Kita ganti dengan digital literasi ya. Media literasi, misalnya media literasi menurut kita masih masuk. E-learning, e-learning mau kita satukan dengan online learning atau tidak? Kalau boleh disatukan, kalau menurut kita tidak, tidak. Nah, ini entrepreneur, learning management system, anggaplah ini semua ya. Nah, data literasi juga, digital literasi, university students, oke. Kemudian banyak ya, Islamic education, mobile learning. Nah, ini bisa kita satukan misalnya dengan apa? Online learning, kalau menurut kita sama ya. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kalau emang mobile learning, kemudian semuanya ya. Ini COVID-19 tadi, COVID-19 kita satukan ya, samakan. Nah, kalau sudah, kita cek, kita ini merge selected and recluster. Nah, ini college, ini kita college, merge selected and cluster. Kemudian kita pilih yang function yang lain. Nah, ini kalau eh, ada, kita pilih lagi, kemudian kita merger lagi. Metapon kalau ada, ya. Ini digital literasi, ini digital kompetensi, ya. Kemudian digital leadership, semua ya. Jadi satu-satu Bapak Ibu ini anggaplah ini ya, anggaplah semua sudah kita select all, kemudian terus seperti itu sebaiknya semua ya, sebaiknya semua semua apa namanya semua key function ini dipilih, dilakukan apa tadi udah sini, kemudian ini tidak ada ya. Nah, kalau sudah tidak ada, tinggal bisa kita close. Nah, kalau sudah semua tadi di merger, yang harus di merger kita merger,
kita close, kemudian kalau sudah kita merger, kita pilih lagi yang segitiga terbalik ini, kita gabungkan lagi si keywordnya itu menjadi satu baris yang sama. Edit cells, kemudian join, ya, separatornya titik koma dan spasi, tetap klik OK. Nah, kembali lagi menjadi 130 baris. Ya. Nah, ini karena beda-beda ada eh, hurufnya ya, besar kecil besar kecil. Kalau mau disatukan kecil semua keywordnya, hurufnya boleh kita di sini ada edit cell, kemudian ada common transforms, kemudian pilih to uppercase, to lowercase. Nah, ini jadi kecil semua. Ini visualisasi saja sih, estetika mungkin bagi yang gatel gitu ya, ada yang besar kecil, besar besar gitu ya. Kita kecilkan semua tadi pakai lowercase. Kalau mau besar semua ya, besar semua bisa pakai case. Nah, gitu ya tuh ya, sudah kecil semua. Jadi itu pembersihannya kita membersihkan keywordnya. Apa yang bisa dibersihkan lagi? Kita bisa juga membersihkan author name-nya. Tapi kalau misalkan itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu urgent, misalnya kita mau fokus nanti di science mapping, kita fokus di author keywords-nya. Jadi cukup membersihkan author keywords. Itu juga tadi sudah lama ya, sebetulnya harus satu-satu detail sekali, pelan-pelan kita ceknya, harus teliti. Kalau sudah, kita bisa ekspor. Di sebelah pojok kanan ada ekspor. Ini ada apa ya, terhalang. Bentar. Di pojok kanan ada ekspor. Terhalang apa ya? Pojok kanan ekspor, kemudian pilih yang comma separated values. Pilih yang comma separated values. Nanti ada LD Scopus 15 Mei yang clean, yang tadi sudah kita bersihkan. Nah, ini. Nah, ini bentuknya CSV. Nah, CSV ini bisa kita ubah menjadi Excel. Bapak kalau ingin melihat datanya, ini kan kalau dibuka ini kan nggak kelihatan ya. Nih, kan kayak gini ya, berantakan. Nah, kita bisa ganti jadi Excel, buka jadi Excel. Bapak bisa buka Excel workbooknya, ya, buka yang kosong. Kemudian kalau sudah terbuka yang kosong, baru bisa di sini ada menu data, pilih yang dari teks atau CSV. Kemudian pilih tadi yang ya, pilih dulu semua, buka dulu semua file, pilih yang tadi sudah di clean, klik import. Ini kalau mau lihat versi Excel-nya, versi Excel-nya ini di deteksi jenis datanya, pilih yang berdasarkan keseluruhan himpunan data, pilih yang muat. Ini di close saja. Nah, ini versi tampilan Excel-nya seperti ini. Sebaiknya Bapak Ibu simpan juga versi Excel-nya karena nanti ketika kita visualisasi, misal Bapak Ibu mau menyusun artikel ya. Nah, ketika kita visualisasi itu kita biasanya butuh kembali ke Excel-nya untuk melihat detailnya. Jadi misalnya yang Budiman R dan Syafroni ini apa sih judul penelitiannya gitu kan. Misalnya dia berada di ranking teratas dalam sitasi ya, sitasi terbanyak. Nah, untuk tahu judulnya secara lengkap, kemudian jurnal yang publikasikannya, apa, tahun berapa, mereka afiliasinya dari mana secara detail, itu kalau kita kembali dari ininya, data mentahnya, yang bentuk Excel gini, yang sudah rapi, jadi terlihat. Nanti kita contohnya ya, ini misalkan saya lihat di sini.